Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisah Zahwa dengan NIM 8604332446 Prodi PGSD UPBJJ UT Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas, baik dari segi tujuan, metode, maupun nilai-nilai yang digunakan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membentuk karakter dan cara berpikir peserta didik. Selain itu, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan berkembang secara rasional, sistematis, dan berdasarkan penelitian sehingga keilmiahannya tetap terjaga. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dapat memperkuat filsafat ilmu karena peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, logis, dan reflektif dalam menghadapi berbagai persoalan. Pendidikan juga menjadi tempat lahirnya ide dan pemikiran baru tentang cara belajar, penggunaan teknologi, hingga nilai moral dalam kehidupan. Dengan demikian, filsafat ilmu terus berkembang melalui praktik pendidikan yang nyata. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengkaji masalah pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan, sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan. Ketiga aspek tersebut membantu memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam dan sistematis. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam penggunaan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan zaman, metode pembelajaran aktif, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga diskusi dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif dan berpikir kritis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dikembangkan berdasarkan pemikiran ilmiah dan nilai kemanusiaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.